Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Kemarin saya mendapatkan konsulan pertanyaan mengenai luka yang terjadi pada area jari kaki, di mana memang penyebabnya berbeda-beda. Ada yang dikarenakan adanya diabetes dan juga dikarenakan luka yang terjadi akibat kecelakaan yang dibiarkan begitu saja sehingga terjadi kehitaman pada jari kaki. Dan memang kondisi luka seperti ini perlu kita perhatikan karena apabila tidak maka kerusakan jaringan akan semakin meluas. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara perawatan luka yang berada posisinya di jari-jari kaki. Apalagi kondisinya sekarang lukanya mulai menghitam dan sudah berbulan-bulan luka tersebut tidak kunjung sembuh. Hal ini menjadi pertanyaan pastinya, kenapa luka tersebut tidak kunjung sembuh dan juga luka ini sudah dirawat, sudah diberikan salep dan kenapa luka ini tidak mau sembuh ya. Hal ini yang akan saya jelaskan dan saya luruskan bagaimana cara perawatan luka yang berada posisinya di jari kaki. Oke. Jadi, hal yang perlu dilakukan untuk pertama kali, mungkin dari para pemirsa sekalian juga mempunyai kasus yang sama. Hal yang perlu dilakukan adalah jangan panik. Oke. Karena memang tidak semua dari para pemirsa ataupun masyarakat kita yang memutuskan untuk merawat lukanya di layanan kesehatan. Akan tetapi biasanya ada yang memutuskan untuk merawat lukanya secara mandiri. Dan ini pesan saya khusus untuk pemirsa sekalian yang memutuskan untuk merawat lukanya secara mandiri, jangan panik ya. Dan tanyakan kepada tim medis ya, yang mengerti akan kondisi luka dari para pemirsa sekalian. Karena memang nantinya apabila luka tersebut hanya dirawat begitu saja, yang terjadi ya luka tersebut tidak kunjung sembuh. Dan inilah cara yang paling efektif ya yang bisa dilakukan oleh para pemirsa sekalian apabila terjadi luka yang berada di jari kaki. Oke, saya jelaskan yang pertama, yaitu dimulai dari mencuci lukanya. Mencuci luka merupakan prosedur awal dalam proses perawatan luka, dan ini memang penting nantinya untuk dilakukan. Mencucinya menggunakan NaCl ataupun cairan infus, dan kalau bisa silakan tambahkan antiseptik. Cukup dibersihkan saja, cukup dialiri NaCl ataupun disemprot dengan antiseptik. Gosok secara perlahan dan pastikan luka tersebut benar-benar bersih dari benda asing, dari kotoran ataupun kompres yang lama agar dapat juga membunuh bakteri yang ada pada jaringan luka. Itu langkah yang pertama. Selanjutnya adalah prosedur yang kedua, yaitu membuang jaringan mati. Nah, saya selalu mengingatkan kepada para pemirsa sekalian yang memutuskan merawat lukanya secara mandiri, hal ini memang sulit dan butuh teknik khusus agar nantinya dapat mengangkat jaringan mati menggunakan gunting dan pinset. Nah, apabila tidak bisa, bagaimana solusinya, Mas? Solusinya sebenarnya sangat sederhana. Jadi kita lanjutkan ke prosedur yang ketiga, yaitu dengan memberikan salep yang tepat untuk luka tersebut. Di mana memang apabila luka yang ada jaringan hitam, ya, karena memang di jarinya ini sudah ada warna hitam, ya, jaringan mati, dan juga lukanya sudah mulai bernanah. Nah, hal ini yang nantinya akan membuat luka tersebut proses penyembuhannya berlangsung lama.
Berarti ada salah satu yang miss di proses perawatannya. Entah luka tersebut tidak ditutup selama perawatan, selama beraktivitas, dan juga dibiarkan terkena air saat mandi. Hal-hal tersebut sangat fatal apabila dilakukan secara terus-menerus. Yang awal lukanya baik, ya, tidak infeksi, dikarenakan melakukan hal-hal yang saya sebutkan, terjadi infeksi, ditandai dengan adanya nanah pada luka tersebut. Nah, silakan pilih salep yang sekiranya tidak menimbulkan efek nyeri. Kemarin juga ada yang nanya kepada saya, Mas, kenapa kok diberikan metcofazin ternyata luka ini perih dan saya tidak kuat. Akhirnya saya bongkar kembali, saya bersihkan. Nah, apakah ada salep-salep yang lain untuk melunakkan jaringan? Nah, ini dia yang penting saya sampaikan. Di mana jaringan berwarna hitam ini kalau memang tidak mempunyai gunting dan pinset, silakan dilunakkan dulu, ya. Nah, Mas, terus kalau dilunakkan kan tambah basah, tambah jelek lukanya. Ya, memang prosesnya seperti itu. Logikanya adalah bagaimana kita mengangkat jaringan mati yang berwarna hitam ataupun kuning ini apabila dia masih menempel pada jaringan kulit yang bagus. Ya, harapannya ketika jaringan yang sudah lunak yang berwarna hitam dan kuning ini dapat diangkat, ya, dengan menjepitnya, ya, kalau tidak mempunyai gunting dan pinset. Ya, menjepitnya ataupun apabila dia memang benar-benar lisis, ya benar-benar lunak, biasanya dia akan lepas dengan sendirinya. Tapi kalau di kasus yang saya terima kemarin, memang dibutuhkan teknik khusus, ya. Itu yang perlu dilakukan. Nah, salapnya adalah kalau memang metcofazin nyeri, silakan. Ya, banyak pilihan seperti salep bioplasenton contohnya, ataupun salep yang mengandung hidrogel. Ada duoderm gel, ada amor gel, dan hidrogel yang lainnya sudah banyak di pasaran, ya. Ataupun pernah saya menyarankan kepada pasien menggunakan Vaseline, ya. Vaseline memang bersifatnya adalah untuk melembabkan. Nah, harapannya sebenarnya sederhana. Vaseline itu ketika kita oleskan kepada jaringan mati, itu juga dapat melunakkan jaringan, ya, sehingga nantinya mudah lepas. Contoh dulu, ya, waktu saya belum mendalami dan juga masuk ke dunia perkuliahan keperawatan, seringkali, ya, ketika kita jatuh di lutut lalu menghitam, ya, lalu kita oleskan dengan Vaseline, biasanya jaringan yang hitam ini akan lunak dan lepas dari jaringan yang bagus. Nah, harapannya sama seperti itu. Ternyata Vaseline ini juga berguna. Untuk apa? Untuk melunakkan jaringan. Dan ada juga topikal-topikal yang mengandung Vaseline. Ya, itu silakan nanti bisa dicari, ya. Seperti itu. Nah, silakan ditutup lukanya. Boleh menggunakan kasa langsung, boleh, silakan. Boleh menggunakan melolin, boleh, silakan, ya. Asalkan memang nanti yang menjadi kesulitan adalah bagaimana cara untuk menutup lukanya. Saya pribadi ketika menemukan luka yang posisinya berada di jari-jari kaki, ini memang dibutuhkan ketelatenan, dibutuhkan latihan secara terus-menerus agar nantinya plester yang kita aplikasikan juga dapat rapi dan tidak mengganggu ke jari-jari yang lain. Seperti itu. Dan juga memang kalau pemirsa sekalian memutuskan untuk merawat lukanya secara mandiri, yes, harus lebih sabar lagi, harus lebih banyak tanya lagi, dan juga jangan eh, menerima informasi secara setengah-setengah. Ya, saya rasa di channel saya sudah banyak sekali penjelasan-penjelasan mengenai perawatan luka, dan saya mencoba untuk mengupload bagaimana cara perawatan luka langsung. Ternyata kemarin dengan tim YouTube mendapatkan pembatasan usia, ya. It's okay, tidak ada masalah, hanya saja video-video yang lain dengan narasi dan penjelasan seperti ini, harapan saya dari para pemirsa sekalian juga dapat mengerti dan paham maksud dari apa yang saya sampaikan. Oke,
Itu dia hal yang ingin saya jelaskan, bagaimana cara perawatan luka pada area jari-jari kaki, dan juga apabila nantinya ada hal yang kurang paham, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa nonton video-video yang lainnya dan support ya channel ini agar nantinya terus berkembang, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.